karena gue sendiri, semua sendiri, gue kerjain sendiri, gue nikmatin sendiri. Ya berdarah-darah. Ada juga sebetulnya awalnya berbelas kasihan dulu nih bro. Nah, kali ini Wujud Unggul punya yang berbeda karena Bincang Bareng Juragan selalu menghadirkan sosok-sosok misterius. Sosok keren Keren ya. Gak misterius itu sudah muncul. Oh, udah muncul ya. Iya. Ini sebelum sebentar. Jangan perkenalkan diri dulu ya, bentar ya. Di depan kita nih ada sosok yang luar biasa viral di dunia digital printing. Oh iya benar, viral banget pokoknya. Viral. Ya hari ngonten aja ya. Kontennya tuh ada aja idenya tuh gila. Oke, tapi by the way sebelum masuk ke acara, jadi Bincang Bareng Juragan dari Wujud Unggul ini adalah rubrik atau sebuah wadah atau sebuah podcast. Iya, podcast bincang santai ya gitu ya. Bincang santai tapi ada isinya gitu loh, cuy ya nggak sih? Kita saling sharing ilmu. Benar, berbagi energi positif ya sama teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang berada di dunia industri kreatif dan bisnis yang sama ya dengan kita gitu. Dan nggak berasa bener kita sudah sampai di Bincang Juragan kelima. Sebelumnya kita sudah banyak menghadirkan rekan-rekan ikonik person ya yang ada di digital printing. Hari ini juga ikonik banget sih sebenarnya. Tapi gue nggak nyangka ketemu Ade di sini. Iya. Kan kita janjian. Suasana yang berbeda, orangnya yang keren-keren juga, suasana yang keren. Kita BTW ini lagi ada di sebuah kafe ya di Surabaya. Oke, kita ada di sebuah kafe, kita sebutin aja kali ya. Iya, kita di Volts Cafe di Jalan MH Tamrin ya. Tempatnya enak banget, cozy banget. Kalau teman-teman mau kerja di sini juga boleh ya. Mau nge-wifi gitu, mau ya podcastan kayak kita. Iya. Oke, selamat datang Pak Ade. Matur nuwun, selamat datang juga semua. Oke, dia udah biasa loh bikin beginian loh. Iya dong, kita kayaknya harus berguru. Doi. Enggak lah, ini bahasa Jawanya sama-sama sinau lah ya, sama-sama belajar bro. Oh, sinau. Oke. Tapi kan kita tuh salah satu followernya Vertical Digimax ya. Iya, Vertical Digimax. Yang lagi ngehits sekarang. Lagi ngehits gitu ya. Jadi dia kemanapun ada digital printing, ada konten yang ngikutin terus gitu ya. Aduh. Kayaknya aku harus belajar nih. Tapi dia biasa loh, gembol-gembol mie kayak gini biasa juga loh. Biasa. Kemana-mana gembol mie kita bawa tas. Lu mau traveling atau mau ngapain nih? Uangnya banyak. Oh, duitnya banyak. Isinya besi semua mas. Oh, besi. Oke, Pak Ade. Gimana? Oke, siap. Oke, apa kabar Dek? Gue panggil Dek aja ya. Baik. Gua alhamdulillah sehat lah ya. Sehat. Walaupun tadi malam nyate, sehat. Oh, lu udah nyate tadi malam? Iya, ini ada sisa lagi belum dihabisin tuh mas. Ini nggak kenceng kan kepala? Lumayan kenceng lah bro ya. Berarti lu dapet gratisan ya? Oh ya. Udah tua kan? Betul. Boleh makan daging kambing kebanyakan. Betul, ya? dikurangin lah. Gitu. Setahun sekali ya. Oke, by the way nih gimana lu perasaannya diundang sama Wujud Unggul nih hari ini? Aduh, gua sampai kaki sampai kepala nih basah semua nih. Oh gitu, deg-degan ketemu gue sama si Aldi nih. Aduh, kalau Wujud Unggul yang ngajak luar biasa banget men. Terus? Jadi ya seperti mimpi lah bro ya. Aduh, kita siapa sih? Gua nggak bisa ngomong deh. Ya kita siapa nih? Ya pada intinya ya kaget lah gitu loh. Lalu orang ngajak, ayo bro kita gini. Aduh, gue belum siap cuy gitu loh sama Wujud Unggul men. Oh gitu. Tapi di luar Wujud akhirnya datang ke sini. Alhamdulillah kudu datang lah ya. Oh. Di luar Wujud Unggul lu, wah gerakannya lebih cepat dari kita. Mulai dia melenggang terus di Facebook gitu ya. Gocekannya tuh. Bukan, gue kayak Ronaldo. Gue harusnya grogi nih. Biasanya gue nge-podcastin orang. Sekarang gantian. Ternyata basah juga ternyata ya. Sekarang lu rasain groginya. Oh iya, buat teman-teman sekalian yang udah pada masuk di sini ya, jangan, kalau yang sudah kenal Ade Herwindo di sini, dia sebenarnya tadi keringetan. Terus dia nggak enak gitu, agak minum-minum terus dia. Nah, ini ada Pak HP join voice sebentar Pak, nanti kita nanti kalau mau ngobrol-ngobrol nanti kita boleh nanti kita pointing ya Pak ya. Iya. Pasti raise hand langsung pointing lah. Di sini boleh kok Pak, bebas mencela Ade Herwindo juga boleh. Oke, kita santai aja ya di hari Sabtu yang paling oke banget hari ini, tanggal 1 Agustus, mengawali bulan Agustus yang pokoknya dengan semangat baru gitu. Betul. Ya, semuanya harus maju lah ya.
Gitu. Sebentar Jadi lah, kita mau sapa-sapa dulu deh, boleh ya, nggak sih? boleh. Ada yang mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah masuk tadi, udah lihat kan gitu. Udah kita sama nih kita Ada di Facebook. Ada di Facebooknya Join podcast Vertical ya? juga Iya. ya. Oke. Ada Pak siapa ya? Ada Pak Lianto Sampo. Itu- Oh, bukan. itu kan. Ini ada Pak Sigit Setiawan. Halo Pak. Oh, pasti kita dari Jawa Tengah nih kayaknya nih. Ada Benar nggak? Tex Print tuh yang bajunya tuh loh. Iya, ada Pak Franky dengan motornya. Waduh, ada Pak Endro Gunawan ya. Kemudian masih banyak lagi nih, berapa halaman nih. Pak Suyengki. Ada Pak Suyengki ya. Ada Iya. Pak Usman, kemudian ada kayak tadi banyak ya, ada Ada dari More Media. Media. Ya, dari- More Media ya. Ada Nah, ada Pak Aulia ini. Pak Aulia ya. Selamat Sehat-sehat, pagi. Pak Aulia. Ya, Waduh. halo Pak. Ini Selamat juga pagi. salah satu empunya digital printing juga nih, Pak Aulia. Selamat pagi menjelang siang Mas Ade, Mas Rivaldi dan kawan-kawan tim BU. Oke, thank you banget gitu ya. Buat kita yang selalu semangat menemani hari-hari weekend rekan-rekan di dunia digital printing. Iya, sampai kan waktunya santai. Oh, waktu santai banget. Oke. Lu mau nanya apa sama Ade nih? Apa ya? Kalau gue pedes nanti pasti. Lu dulu deh. Aku bagian kompor aja deh. Oke deh. Ah, Gue pengen tanya profil lo ya. Sebelum lo masuk ke dunia digital printing atau Bentar, kita sambil ngopi percetakan. ya, Oh, sambil iya, ngopi. monggo, monggo. Oh Silakan, iya. silakan. Ngopi, guys. Lo dapat kopi apa Boleh, di sini? Recommended banget ya? Ya. Dipotong lagi gua. Oke. Lanjut. Sebelum lo masuk ke dunia digital printing atau percetakan segala macam gitu. Terus lo profil lo lah singkat aja ya gitu. Jangan kepanjangan. Aduh, jalan gua panjang men. Oh, Yang mana nih? Sampai mana nih? ya udah nggak apa-apa sih. Kenapa sih lo tertarik di dunia digital printing gitu ya? Sebelumnya tuh lo apa sih gitu sebenarnya? Sebenarnya gue di ini sih di salah satu perusahaan swasta Oh, di pengarsipan pengarsipan swasta. Jadi perusahaan itu menerima arsip-arsip swasta Oke. untuk seluruh perusahaan juga sih sebenarnya. Oh, Nah, gitu loh. Jadi karena udah kelamaan 11 tahun oh. di arsip aja kan, Bosen lo ya? yang ada berkas tiap hari begitu bro. Jadi Ah. ngitungin box, ribuan box, jutaan box gitu lah. Terus kira-kira ada perubahan nggak ya di 11 tahun ini kok gitu-gitu aja gitu loh. Gue pengen yang lebih berwarna lah bro ya. Oh. Ya udah gue cabut deh gitu lah. Jadi pengen Dari pengarsipan tadi. Dari pengarsipan. jadi kepengen yang berwarna lah ya, kayak grafika yang berwarna nih kayaknya. Kayak Benar-benar. ke printing sih gitu loh. Oke. Gue pernah nyebutin ke Oh, nggak Nggak boleh? Boleh? Nggak Apa-apa sih. merek. Ya. Jadi awalnya nyoba ke perusahaan, salah satu perusahaan besar Surabaya di sama Vitro lah ya. Mm-mm. Jadi ternyata ngelihat mesinnya gila juga bro, Oh, oke. ya kan, gede-gede. Cara ngejualnya juga bingung, cara ngomongnya juga bingung, ngapalin juga bingung. Yang tadinya ngapalin arsip-arsip doang sih. Sekarang ngapalin spek mesin gitu ya? Betul, spek mesin dan bla bla, jadi kayak bahan-bahan dan kawan-kawan. Bahan, Betul. cost per print. Jadi kebetulan tapi dulu megang ini all cutting. Oh, all Kebetulan. cutting. Jadi semua mesin yang berbentuknya motong, Itu lo pegang gitu ya? gua divisinya itu. Oke. Gitu sih. Kita nggak perlu tahu lah achievementnya dia berapa ya gitu. Waduh, Ntar gue minta traktir. kayaknya Banyak. Bentar, nanti aku calling Pak Herlambang ya. Pak Herlambang dulu banyak ya. Oke, kalau mulai dari perusahaan tadi, berarti lo langsung terjun ke dunia grafika atau apapun gitu, desain grafis, printing itu langsung benar-benar tertarik ya gitu. Betul, cuman sebenarnya di dunia printing ini baru sih bro. Oh gitu. Betul-betul baru banget. Jadi kayak gua mesin belajar, terus bahan belajar gitu loh. Ya belum lama sih, masih 5 tahunan gitu. Oke. Jadi pindah ada dua kali, sekali yang ini terakhirnya udah kayaknya lebih baik buat media nih kayaknya. Media, oh, lebih dalam banget gitu loh. Iya Itu, gitu. itu yang Nah, aku mau tanya itu. Pak Ade ini bisa dibilang di dunia printing ini baru. Betul. Belum lama, bener kan ya? Betul. Bener ya? Terus kemudian sekarang ada di media. Medianya yang mengulas tentang digital printing. Kenapa gitu? Karena Apa cuan dari jualan mesin kurang cukup? bukan. Jadi gini,
Gue kan tukang ngobrol nih, suka Ntar ngobrol. gue lebih pedes lagi nih kayaknya. Suka ngobrol, kumpul sana, kumpul sini, gitu ya kan. Ah. Datang sana, datang sini. Gue bilang sebenarnya asik juga nih. Jadi kayak bos-bos printing, orang-orang printing itu kumpul-kumpul. Kenapa nggak gua buat wadah sendiri gitu loh. Walaupun memang udah ada wadah sebelumnya. Oke. Nah, cuman kan gue lebih ke digital, Bro. Oke. Yang tadinya memang mau kecetak, cuman ke cetak. Masih kita belum. lebihnya ke digital lah pilihannya. Oke. Untuk saat ini gitu. Untuk saat ini. Oke. Oke. Oh, jadi kita sudah tahu nih proyeksinya nanti ke depannya mau kayak gimana. Bocoran ternyata. Nah, tapi sebenarnya spirit of media itu kayaknya sih ya. Kalau orang-orang di jurnalistik itu kayak lu itu kan lu sales ya bro dulunya. Iya, gue juga sales sih kali. Betul. Semua sales Betul, ya. betul. Tapi dunia broadcasting terus dunia jurnalistik, kenapa lu seneng banget gitu? Karena lu seneng nulis profil orang terus ada bonusnya gitu kan, lu nggak tahu juga. Bonus mengikuti ya, Bro ya. Jadi gini, kalau tentang dunia pers dan digital printing atau grafika dan teman-teman gue baru semua, Bro. Gue bukan orang dari situ gitu loh. Cuman karena gue berbekal suka nulis, bikin konten yang aneh-aneh gitu, terus berteman sama orang banyak, mungkin kayaknya jadi senjata utama gitu loh. Juga teman-teman begitu gue lempar konten pertama, kedua, ketiga, orang-orang kok respect banget gitu loh. Kenapa nggak diterusin gitu sih? Ya benar. Tapi keren ya ini ya, keren ini. Apa ya? Karyawannya vertikal di Gimex ini ada banyak. Ya, ada banyak sebenarnya. Direksi utamanya Ade Herwindo. Ya toh. Editornya Ade Herwindo. Konten kreatornya Ade Herwindo. Nah, ini sih gue uniknya. Lu tuh ngerjain konten ya. Misalkan lu masuk ke siapa ya? Maksudnya ya masuk ke Wujud Unggul lah, temuin gue gitu ya, atau temuin babe gue misalkan. Terus lu bawa mic gitu ya. Terus lu ngomongnya gimana sama mereka tuh? Gue pengen tahu juga sih, bos, lu mau nggak di podcastin sama gue gitu? Lu mau nggak gitu? Nah itu gue penasaran. Ya, japri dulu lah bro, lu kira ya. bawa beginian, mau nggak podcast, nggak mau gitu kan? Jadi ya, gue ngomong pelan-pelan dulu, Om, mau nggak kira-kira untuk di podcastin sama majalah yang nggak gede-gede banget gitu. Tapi bakal jadi gede gitu ya? Alhamdulillah, kan gue merintis banget nih, bawa sana sini apa-apa, cuman untungnya para bos juga sayang sama gue men. Alhamdulillah. Jadi ya udahlah, biar mau gimana juga, ya udah sini aja lu, ntar gitu bantu lah, gimana gitu kan ya. Terbukti setelah ini kita mau bikin virtual BBJ di Gimex mau mengadakan virtual expo. Nah, gitu ya. Tapi itu nanti dulu. Ya kita keep dulu itu. Ya. Gua masih pengen nanya virtual expo itu apa? Tapi itu sesuatu yang sangat menarik. Banget, benar. Cuma gue pengen tahu aja nih, vertikal di Gimex ini dia ngerjainnya gembol-gembolan gitu bro. Iya. Terus bawa mic, lu japri dulu. Betul. Jadi memang gue ngomong yang, karena ini ngomongnya no sensor. Iya, no sensor. Jadi kita ngomong seadanya aja lah bro. Jadi memang gue bangun sendirian gitu loh. Ini pakai acara nangis gak nih? Hah? Oh jangan lah. Gak salah. Janganlah Sabtu-Sabtu gini abis itu ada, lu abis kebagian daging masih nangis. Tempat yang enak masa nangis sih. Oke, jadi karena ini dibangun sendiri, jadi kalau gue bilang nih, kalau lagi satu orang gue samperin untuk podcast, paginya gue dateng, gue liput, siangnya gue buat videonya, gue edit, malamnya gue edit kontennya, besok paginya gue upload. Oke. Jadi memang satu hari buat mereka lah ya. Wah, gila dedikasinya. Tapi bukannya dia juga punya pekerjaan? Betul. Di apa tuh? Papan itu loh. Lupa sih. Boleh merek ya? Iya, itu konten kreator double job berarti ya? Iya loh. Gila loh. Lu kerjain konten yang vertikal di Gimex tuh pagi, siang, malam kerjain lagi gitu. Jadi kalau untuk si pekerjaan saya yang inti, itu memang betul-betul mendukung gitu loh. Karena kita juga hampir sama juga bidangnya, berkeliling juga. Karena sebenarnya banyak waktu habis sih kita keliling ngobrolin itu aja. Ya udah kenapa nggak dicampur aja gitu loh. Jadi sekalian ngenalin produknya juga vertikal bisa jalan juga. Gitu. Gitu ya. Wah ngeri juga ya. Nah yang kayaknya nih gue pengen tahu nih kalau
Kalau media kan biasanya ada sisi bisnisnya, cuy. Ini cuannya gede, cuy ya. Belum. Masih kecil, bro. Jadi masih Apa nggak ada duitnya? Jadi karena gua sendiri nih masih berdarah-darah nih, bro. Oh ya, oke. Jadi ya adalah. Ini aku Ada. kayaknya kelihatan. di punggung ada kerok-kerokan. Jadi karena gua sendiri, semua sendiri, gua kerjain sendiri, gua nikmatin sendiri. Ya berdarah-darah. Ada juga sebetulnya awalnya berbelas kasihan dulu nih, bro. Oh jangan gitu lah, bro. Begitulah ya. Janganlah, pokoknya lu pun punya Betul. konten yang bagus, Pak. Ini kan gue punya media, Amin, Pak, gitu, Pak. Gue bisa sebarin, lu punya produk, punya apa, Amin, gitu amin. kan. Kedepannya kan gitu. Amin, emang gitu sih. Heeh. Cuman belum, karena belum punya tim, jadi nikmatin sendiri lah. Gua rasa masih gue mampu sih. Oh gitu. Sementara ini. Jadi buat teman-teman pelaku usaha digital printing ya khususnya atau apapun percetakan kreatif lainnya yang berhubungan dengan ADR Windows, sebenarnya misinya dia itu gede banget gitu ya. Apalagi soal media. Jadi kita benar-benar appreciate dengan apa ya, spiritnya ya gitu. Media itu kan penting banget gitu buat corong ya, corong informasi. Jadi mudah-mudahan kedepannya Vertical Digimax City bisa menjadi wadahnya buat teman-teman sekalian yang ada di sini ya. Amin. Gitu kan, mimpi lu kan menyatukan sebuah ekosistem gitu Betul. dalam satu media ya. Betul. Keren ya bahasanya. Bahasa gua apa bahasa dia? Kebalik ya. Kayaknya dia, oh iya dia bener ya. Lu jadi gue yang ngajarin. Oke, tapi beberapa dari rekan-rekan yang ada di sini juga udah mulai support ya, gitu kan. Dengan adanya eksistensi lu ya gitu. Betul. Ya dengan gembol-gembolan mic gitu ya, gembol-gembolan apa namanya, tripod gitu. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa. Amin. Dan gue lu kerjain konten tuh bisa ngedit sampai malam gitu ya. Itu demi teman-teman sekalian gitu. Betul. Jadi memang karena gue udah datang, udah gue podcast, nggak mungkin gue nggak hargain kan. Jadi udah besok selesai. Jadi lu besok bisa lihat gitu. Oke. Ntar gue bantuin juga untuk blow up-nya, upload-nya dan kawan-kawan semuanya lah. Oke. Ya. Nah. Oke, sekarang kita beralih ke Virtual Expo. Nah, ini kan idenya kan menurut gue ya. Jadi teman-teman sekalian, FYI ada ini kan Vertical Digimax ini punya satu lompatan ya gitu ya. Atau bridging ke apa namanya? Sebuah event yang memang menjadi jawaban untuk bukan pandemi ya, bukan ngejawab pandemi sih sebenarnya. Lu kan bikin ini bukan karena pandemi juga kan, tapi karena memang ada sebuah opportunity gitu ya. Betul. Setengahnya gitu. Ya. Jadi karena didukung dengan momen itu, terus Doi punya ideas bikin Virtual Expo. Wah. Atau pameran online. Betul. Pameran printing. Betul. Itu idenya dari mana awalnya? Jadi kan gini nih, kalau gua sowan ke bos-bos, ya kan, gimana bro untuk bulan ini, di tahun ini gitu loh. Aduh, kita turun semua nih, kan, semua pameran udah nggak ada, penjualan turun. Ini kelas-kelas supplier lah ya. Betul. Kalau karena aku supplier juga. Ya, seperti kita kali ya. Betul. Jadi penjualan turun, minat beli juga berkurang gitu loh. Udah lemes gue nih, gitu-gitu orang-orang kan. Nah, terus setelah udah pulang itu gue mikir ini bagaimana juga harus tetap semua berjalan lagi gitu loh. Pameran juga nggak ada, ya kan, akhirnya kenapa nggak nyoba virtual bro? Karena aku juga bingung mikirnya karena virtual di Indonesia belum ada gitu loh, untuk printing terutama. Jadi gue bingung acuannya bagaimana nih gitu lah. Ya udahlah gue buat mikir yang paling termudah aja lah bro. Ini kan jadi apa ya? Pokoknya semua bisa promosi, bisa edukasi, bisa informasi, bisa semua kita jadi satu, gitu-gitu sih. Tanpa keluar rumah. Betul. Iya. Betul itu. Soalnya lagi Surabaya lagi serem-serem ya bro. Iya benar sih. Tapi apa ya? Maksudnya virtual expo ya. Sebenarnya kita juga cukup salut sih. Tapi memang gimana cara lu ngemasnya nanti gitu? Ini kan agak teknikal sedikit nih kali ya. Teman-teman pengen tahu gitu, virtual expo tuh kayak apa ya gitu? Apa aku masuk ke laptop doang? Atau virtual reality gitu? Atau mainnya tuh gimana sih? Jadi sebetulnya gue ada ide ke Bang Benz.
Oke. Beliau dark printer. Oh. Bro, gue kayaknya ada ide nih. Mm-mm. Kira-kira lu bisa masukin juga nggak gitu ya? Oh. Buat apa bro? Buat virtual ini. Ya udah deh, kita buat deh gitu. Nah, cuman karena gue buat koresponden, bahwasannya karena ini lebih lebar banget segmennya, semua orang bisa masuk dengan seluruh Indonesia, bro. Jadi aku pikir karena untuk di medsos nggak mungkin. Oke. Ya, terus di Zoom terkadang mereka juga susah gitu loh. Akhirnya aku buat web, bro. Oke. Jadi web itu khusus tinggal diklik doang, mereka langsung masuk. Oke. Untuk visitornya. Nanti ada room supplier khusus gitu. Nah, jadi kalau si visitor tinggal masuk doang, login, mereka tinggal pilih mau ke room siapa. Oke. Nah, jadi kalau untuk si eksibitor sendiri, mereka dibuatkan room per satu-satu. Jadi nggak bisa ngelihat tetangganya sebelah, cuma visitor doang yang bisa ngelihat, gitu sih. Tapi visitor yang sama bisa ganti-ganti room kan gitu kan? Bisa. Jadi karena ini selama trial 2 jam, mereka mau pindah-pindah kemana terserah. Jadi memang harus musilnya kebutuhannya kemana, bahan apa, mesin apa, ya udah deh. Udah kayak pameran biasa, setiap stand gitu kan. Setiap stand ada bonusnya kali ya. Bonusnya kita kasih Ade dulu lah ya. Iya. BTW yang udah ikut siapa aja sih? Iya. Kabarnya nih yang sudah ikut nih, dealernya sudah hampir 150 dealer. Oh ya, udah 150 dealer ya? belum lah. Jadi target lo berapa? Terus target yang udah kekumpul lo berapa? Target se-Indonesia lah, bro. 2.000 gila. Jadi targetnya seluruh vendor se-Indonesia. Dan visitor se-Indonesia. Jadi untuk sementara ini 25 vendor lah. Karena kita mau trial dulu, bro. Karena kita belum ada acuan, kita buat dulu seberapa kuat lah si bandwidth atau servernya dan bla 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 gitu sih. Oke. Nah, itu tantangan sih itu. Nanti kalau misalnya lagi trafiknya lagi gede, bandwidthnya itu bahaya sih. Betul. Takutnya 23 lagi on, yang sisanya muter terus. Itulah teknisnya ya lagi dipikirin ya. Betul. Tapi FYI teman-teman, di 25 vendornya termasuk Wujud Unggul ya. Betul. Berarti ya, yang nanti gue pikir sih lu mau nampilin mereka tuh goalnya apa sih di situ. Jadi kayak kalau sampai pameran biasa berarti kan ada mesin baru lah atau apa kayak gitu. Iya, betul. Jadi mereka kayaknya akan mengeluarkan mesin baru. Nomor 1, nomor 2, atau produk yang lagi boomingnya mereka, hits mereka. Ya kan? Juga bahan sama, material juga begitu. Jadi apapun yang mereka kayak yang di tahun ini mereka mulai bagus, itu dikencingin gitu sih. Oh, dikencingin. Bukan dikencengin ya, kencingin. Oke. Wujud Unggul nggak kasih tahu ya produknya nanti apa aja. Masih rahasia ya. Jadi tunggu aja teman-teman produknya Wujud Unggul. Kita nggak akan bocorin di sini. Gila. Oke. Itu menurutku sih keren banget sih. Jadi aku simpulin deh ini kita distributor, kita punya room sendiri, ya toh. Kemudian nanti peserta tinggal mau pilih masuk ke roomnya siapa, misalnya roomnya Wujud Unggul, roomnya distributor ini kayak gitu ya. Jadi nanti isi roomnya si eksibitor itu ada layarnya lah ya untuk melihat. Terus itu ada 2 CS untuk nerima telepon sama WhatsApp. Oke. Oh, ada tim juga. Gue pikir timnya ada Herwin doang. Ini timnya lu. Oh, tim gue. Itu timnya si iya. Si vendor. Terus gambar mesin yang sedang dipamerkan atau materialnya. Bisa dalam bentuk video nggak nanti? Kita live, bro. Oh iya. Maunya live banget. Live. Gitu lah. Betul live. Jadi nanti ada juga file brosur yang bisa diambil. Jadi kita memang betul-betul dikonsepkan kayak pameran printing seperti biasa, offline exhibition ya. Exhibition banget. Jadi ada situ ada kita bisa ngeliat mesin, di situ ada bahasanya SPG ya. SPG-nya CS tadi. Terus juga ada bagi-bagi brosur, kita juga filenya ada, mesin juga ada kelihatan gitu. Mirip banget, cuman nggak bisa dipegang gitu doang. Oh, berarti gue kalau di standnya gue nanti begitu masuk gue pajang SPG cantik 2 boleh gitu?
kayaknya harus kudu deh. Oh, kudu ya. Kalau aku nggak laku nanti. Hah? Jangan lu juga kali. Lu udah cuci muka berkali-kali juga tetap jelek cuy. Jadi buat pemanis dulu, ayo masuk ke sini gitu. Betul. Jadi kalau gitu. si orang masuk nih Ah. ke roomnya, di scroll nih, ada sing bening-bening nih. Oh gitu. Gua chatting deh. Ya utamakan chatting bahan dulu lah, ada chatting mesin ya. Iya. Nah, chatting orangnya nanti aja kan gitu. Hubungi maklarnya. Bisa. Ngomong-ngomong nih, tadi kan 25 distributor. Itu prinsipal distributor kali ya? Prinsipal ada distributor. Ya, jadi kombinasinya gimana sih? Bebas aja. Prinsipal distributor siapa yang memang langsung? semua jadi satu, kita nggak ada pisah-pisah. Yang dipisahin cuma di sponsor doang. Oke. Iya. Wah pinter dia. Berarti dia udah jualan ini ya. Berarti 25 vendor ditambah sponsor, cuannya udah banyak dong. Tuh, udah ada cuannya tadi. Udah cuannya Kalau yang banyak vertikal dong. sekarang nggak ada cuannya. Jadi kalau si sponsor itu boleh ikut di pamerannya gitu loh. Oke. Jadi sekalian ada 2 lah. Jadi ikut di exhibitornya juga, jadi sponsor juga boleh gitu loh. Jadi berharap semuanya jadi sponsor. Oh gitu ya. Ya pastilah karena kan mau ngomong kan Virtual Expo ini butuh dukungan. Tapi FYI ini first trial gitu ya. Betul. Jadi lu mungkin harus evaluasi lagi gitu ya kan. Betul. Nah kalau yang pertama kali ini kira-kira nggak sesuai harapan lu tuh gimana bro? Nah itu dia. Jadi untungnya para vendor juga visitor teman-teman bro ini karena ini yang pertama, jadi kayak uji coba gitu bro. Jadi teman-teman udah dukung lah itu berapakah apa hasilnya apakah tetap jalanin aja bro. Oke. Gitu. Jadi karena dengan ini itu kita bisa evaluasi lagi di belajaran ini apa yang kurang, apa gimana atau memang si promosinya kurang apa gitu sih. Oke gitu. Jadi memang gue cerita dikit bahwasannya si web ini kita buat semudah mungkin. Seringan mungkin, se-friendly mungkin. Karena gua udah tanya-tanya ke orang, nggak semua orang suka yang kayak Zoom dan kawan-kawan gitu, gitu loh. Jadi dia konvensional. Betul, dia ribet bro. Aku lebih baik ketemu langsung ke tempatnya, gitu. Datang langsung bawa duit sekresek lah. Betul, gitu maunya gitu. Tapi belum lah. Ini lagi COVID lagi gimana gitu, nggak mungkin lo datang langsung bla 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 gitu, lewat ini dulu aja gitu loh. Jadi memang dibuat se-friendly mungkin. Jadi mulai dari yang kalau dibilang dari printing kecil pun itu bisa masuk gitu. Oke. Tinggal login doang kok. Tinggal login doang ya. Betul. Oke. Nah apa yang membuat teman-teman supplier, distributor, lu harus join dong Pak gitu Pak. Lu mesti join lah di sini gitu. Gimana pun lu caranya, jadi lu harus keluarin value lah atau apa gitu. Betul. Jadi pernah gua buat segmen di Facebook lah ya, Instagram juga bahwasanya untuk sampai 2021 pameran offline kayaknya belum bisa, bro. Belum ada. Oke. Belum ada. Sampai 2021 ya. Mudah-mudahan tapi ada pengumuman tuh pameran gede 2021. Ada ya. Cuman kan kita nggak tahu nih ke depannya kayak gimana ya. Bener Betul, ya? betul. Jadi kalau ada yang kemarin bulan ini mundur lagi, bulan ini mundur lagi gitu-gitu sih. Jadi memang siapa yang tahu bro, gitu untuk si COVID ini kan. Nah tadi kan ngomong-ngomong tentang Pak Ade ini memudahkan kita bagaimana caranya bisnis tetap jalan. Kita caranya? Bukan gitu dong. Bisnis tetap jalan ya toh. Orang bisa minat dengan mesin ini, bahan ini. Oke, sekarang kita ngomongin tentang berdarahnya atau kesusahannya ngebikin Virtual Expo ini apa sih? Kalau susahnya susah banget bro. Jadi ngeyakinin teman-teman, vendor-vendor bahwasannya ini adalah solusi. Karena kita nggak bisa jagain yang offline gitu loh. Mereka juga lagi kalang kabut gimana. Cuman berdarah-darahnya itu tadi buat edukasinya sama si vendor, visitor apalagi bro. Jadi gua harus satu-satu bahwasannya lu harus datang deh, harus ikut karena ini untuk kita semua gitu loh.
yang nantinya kita berefek di luar lingkaran kita. Jadi ada UMKM, ada apa ya, industri yang lain-lain gitu bakal ngeliat bahwasannya kita, ini masih ada pergerakan. Mudah-mudahan mereka bisa ngeliat gitu. Berarti target segmen lu tuh nanti akan melebar juga ya sebenarnya. Betul, nanti bisa dihubungkan ke dunia usaha lah. Betul. Lah, gitu. Wah, gitu. Jadi memang kalau orang ini ya. Iya loh, keren loh. Jadi kalau untuk printing ini karena ini kayak jadi Mark Zuckerberg-nya Indonesia. karena gue printing nih basicnya. Jadi gue buat printing virtual Expo 2020 gitu untuk sementara ini. Karena akan melebar banget, bro. Gitu. Gue notice deh, kayaknya tadi ada yang mau ngobrol sama Ade. Oke. Coba. Kita ada yang mau tanya nggak sih? Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Atau ada yang mau mencela juga? Jangan ya, bertanya aja. Jangan ya, sebelum gua dicela, minum dulu ya. Nggak apa-apa deh. Berarti kan kalau lu dapat banyak masukan, banyak dapat kritikan, lu harus terima dengan baik. Betul. Kalau lu maksudnya kritikan membangun ya. Membangun dong. Betul. Jadi bukan malah melemahkan gitu. Betul. Atau kita coba undang Korolen ini dari Techsprint. Iya. Halo bos. Bos Roland, Korolen. Bentar ya. Coba di unmute, bisa nggak? Iya. Nanti Mas Sigit juga tuh kayaknya mau udah pengen nyela deh kayaknya. Halo ya, Korolen. ya. Habis ini ya. Halo. Ko. Kalau Koko nanti jadi visitor, tertarik nggak? Suaranya kecil banget kok. Oke, lanjut deh. Lanjut. Mas Sigit kayaknya tadi udah kayak dari jauh tuh lihat tuh. Iya. Coba Sigit Setiawan nih kayaknya. Udah pengen mencela nih kayaknya nih. Kayaknya kenal banget sama Ade Arwindo ya. Dia malah kabur. Lu kenal nggak? Nah, ini Mas Sigit. Halo Mas. Mas, boleh Mas? Halo. Halo. Oke, mengudara dia. Mas, gimana nih kalau jadi peserta virtual Expo ini, tertarik gak gitu dengan idenya Ade Herwindo ini, punya dedikasi tinggi nih? Wah, kayaknya dia malah melipir. Coba di-unmute dulu. Oke. Nah, gini, Pak Ade. Kan printing ini kan sesuatu yang selain kita bisa ngelihat hasilnya, orang kan juga harus biasanya pegang kan. Betul. Nah itu gimana tuh cara mengakalinya? Jadi memang si Expo ini hanya untuk wadah. Jadi untuk kita penengah gitu loh. Nantinya kalau memang mereka mau ada minat, nah kenapa kita siapkan WA atau telepon itu supaya bisa tektokan langsung. Yang nantinya kalau nanti mau pengen lihat hasilnya, betul, monggo. Betul janjian gitu betul. Ya? Jadi walaupun di luar pulau pun yang tadinya harus berhari-hari di Surabaya terus nyewa hotel gitu ya. Bayangin aja juga habis banyak kan gitu kan. Iya. Jadi khusus ke Surabaya doang, ke Wujud Unggul tinggal lihat bahannya, tektokan mesinnya, udah pulang. Kirim mesin, udah selesai. Jangan-jangan virtual expo-nya punya Wujud Unggul semua gitu. Bukan dong. Punya Wujud Unggul semua kan. Lu bikin dong kayak gitu, jadi gue seneng kan. Nanti semua layar Wujud Unggul semua. Ya. Nah, jadi gue juga bukan terima ya. Gue juga buat nantinya kalau ada yang kepengen mau di show individu, kita juga bisa gitu loh. Okay. Jika ada teman-teman yang beberapa bro, untuk yang expo rame-rame gue ikut, tapi tolong juga siapkan untuk yang individu. Oh, jadi beda room sudah lagi. Ada yang booking kayak gitu? Ada dua lah. Wah, benar-benar. Beda room lagi berarti ya. Keren ya. Jadi ada nih dari HP kayaknya. Bisa lihat dummy dari Virtual Expo nggak? Soon akan di launching ya? Ya, jadi dummy-nya gini, kita belum bisa keluarkan apapun. Jadi karena Bang Benz dan timnya juga untuk Virtual Expo itu lagi develop. Mereka lagi habis-habisan berdarah di Jakarta sana gitu loh. Ya. Jadi nantinya juga
boleh kalau kami sudah selesai, mungkin kami akan bagi-bagilah untuk di daminya kah, edukasinya kah, informasinya. Untuk sampai sekarang ini masih belum. Mereka lagi develop. Oke, tapi gini, lu kira-kira akan mengadakan tanggal berapa? Terus lu mau melakukan apa? Kan ada pre-event, ada pasca event kan gitu. Betul. Pre-eventnya tuh lu udah siapin apa aja? Jadi untuk tanggalnya mungkin kita di Agustus pertengahan, bro. Pertengahan ya. Bentar lagi dong. Bentar lagi dong. Betul. Jadi kita lagi develop tadi inilah. Nanti juga mohon bantuan teman-teman yang tergabung yang di 25 ini, mungkin ada beberapa yang ikut untuk trialnya. Karena kita nggak bisa rame-rame soal itu kan. Takutnya kan kita persiapkan dulu habis-habisan, baru kita buat yang di tanggal tengah yang lebih gede lagi gitu, di trial juga, gitu sih. Jadi 2 kali trial. Oh gitu. Tapi lu ada kayak ini nggak sih? Nanti kan kita biasanya di brief gitu loh. Betul. Apa pre-eventnya ada. Ada brief of vendor, nanti role-nya gini ya gitu. Betul. Jadi mungkin kita pakai Zoom lah nanti ya. Semua bang event yang ngurusin untuk kayak technical meeting dan kawan-kawan gitu lah ya. Itu memang ya kudu dilakuin lah, bro. Ya, pasti, memang sama-sama kita sama-sama belum tahu nih hasilnya bagaimana kan gitu. Gue tanya nih, si Roland udah siap kayaknya nih. Halo, Texprint. Bentar. Coba ya. Halo. Halo bos. Waduh, luar biasa. Surabaya iki yo. Salam sehat ini sama Om Ade nih kemarin ya. Amin. Iya kabar. Gimana? Gini loh Pak, aku bingung ya. Nanti itu flow-nya seperti apa ya? Waktu kita mau show kita punya produk itu nanti kayak gimana gitu loh. Yang itu yang dari tadi saya masih belum nyantol ya. Katanya kita masuk ke satu room, customer boleh lihat yang mana aja, terus habis itu terus iya gitu loh. Ya. Flow-nya itu kayak apa flow-nya? Jadi kalau kita ngomong visitor ya, nanti visitor setelah login ke kita, itu mereka masuk. Jadi ada pilihan beberapa nama vendor yang mereka bisa masuk, gitu. Mudah kok. Jadi mereka masuk, dipencet, misalnya kayak Wujud Unggul nih, dipencet kan, mereka langsung masuk ke room. Ya udah scroll itu, mereka lagi edukasi, informasi, ada videonya. Kalau memang tertarik di bahan itu atau mesin itu, mereka bisa WACS-nya. Nah, soalnya kan kalau di Wujud Unggul contohnya ya, kan Wujud Unggul itu jualannya banyak sekali ya, dari mesin sampai consumable. Sedangkan saya dari bisnis garment gini, saya butuhnya tentang sublim tok gitu loh. Betul. Itu ada banyak pilihan lagi gitu nanti di roomnya. Oh enggak Om, jadi memang mereka sengaja di hari itu mereka lagi pengen apa bro? Lagi mesin yang paling laku ya? Oke, jadi kan mungkin kalau kita berarti gini ya, tergantung dari vendor atau distributor itu. Betul. Dia mengeluarin produk apa. Betul. Tapi kalau nanya di luar itu boleh. Kalau mau nanya di luar itu boleh. Boleh. Jadi ini gini, untuk yang tanggal Agustus ini, di bulan Agustus ini mereka akan nyiapin dengan mereka yang mau yang lagi siapkan. Sekarang. Ya di-push sekarang ini. Cuman oke. Misalnya si Wujud kan punya ini, punya itu, apa itu kayaknya harus ikut expo individual. Oke. Nah, di situ juga semua itu juga panjang. Karena sementara ini masih Om, masih trial Om. Ini Pak Haryo juga nanya lagi nih, mungkin sama nggak sama pertanyaan Roland nih? Experience-nya untuk di lobby apakah menggunakan 3D? Jangan dulu lah. Jadi betulnya kita mau main canggih-canggihan gitu. Kita udah pakai VR dan apa-apa. Cuman ternyata takutnya keburu. Betul. Nantinya kita akan bakalan canggih-canggihan. Cuman boleh dibilang masyarakat kita masih awam. Belum siap lah bro. Yang karena gue boleh bilang dengan yang semudah ini pun mereka masih bingung. Yang login masuk, lu tinggal pencet doang apa lu pengen, itu masih bingung. Apalagi misalnya pakai 3D dan kawan-kawan udah masih lebih berat ya. Tambah pusing nanti. Betul. Kita buat friendly dulu lah. Iya. Oke. Kalau dari sisi vendor seperti saya gini, kalau saya mau ikutan, saya kudu nyiapin apa aja, Pak? Jadi untuk sementara, karena kita buat paling mudah banget, di situ ada logo, ada file-file, yaitu tadi kayak brosur.
juga soft copy, brosur. soft copy juga. Tapi kan kalau doi dari pelaku usahanya, misalkan dari end usernya si suppliernya misalkan. Misal nih, kalau Roland ini dari dia bisnis dari garment. dia kan punya end user kan berarti langsung ke customer ya. Betul. Tapi dia pengen nyari produk baru, mesin apalah gitu misalkan, pengen nyari bahan apa gitu. Berarti dia tinggal bawa diri doang kan? Betul. Jadi lu tinggal registrasi doang berarti kan ya? Jadi masuk 25 vendor masuk dari roomnya ganti-gantian. Oh iya, boleh bro. Nah nantinya kalau memang gini nih, gua misalnya jam 10 sampai jam 12. Masuknya jam 11. Berarti kan ketinggalan 1 jam tuh. Nah itu besoknya bisa di play lagi. Jadi kan nyimpen. Jadi ada sistem cloud-nya gitu. Betul, ya? Betul. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan 1 jam apa-apa bisa dilihat lagi, gitulah. Oke. Thank you. Gitu. Siap. Ditunggu undangannya. Iya, siap. Klasiknya digital. Siap. Semua serba digital. Iya dong. Siap. Setuju. Sukses terus Om, sukses. Siap, amin. Matur nuwun. Thank you. Ada lagi nggak nih? Kalau di Pak Haryo ini. Pak Haryo. Kalau perlu muka digital bro. Betul. Muka yang harus digital ya sekarang. Iya. Pak Haryo mungkin mau ngomong langsung boleh Pak. Aku belum lihat nama di Pak Haryo nih. Di halaman berapa ya tadi? Nah, kita unmute. Halo Pak Haryo. Halo Pak. Nah ini halo. Halo. Iya Pak. Halo Pak. Wah. Kayaknya tertarik banget nih sama Virtual Expo. Ya boleh Pak. Iya, emang saya orang baru sih di digital printing, tapi saya dari HP. Oke Pak. Siap Om. Iya, kayaknya Pak Ade ini nggak pernah approach kita ya. Berarti ini salah satu nih. Lu PR lu tuh. Kita memang saya sih di Jakarta ya kan base-nya untuk large format tim kita ini. Iya Pak. Nah ini saya juga mau nanya ini apakah hanya vendor apa sebagai prinsipal bisa ikutan? Iya semua Om. Jadi vendor bisa, prinsipal pun juga bisa. Jadi nanti gini, pilihannya gini. Mungkin si vendor akan jadi exhibitor. Mungkin si prinsipal ke bagian di sponsor kali ya. Oh, juga boleh ikut juga, gitu-gitu sih. Tapi kan sebenarnya fleksibel gitu kalau kata Pak Haryo, maksudnya beliau kan mungkin dari sisi prinsipal ya Pak, bisa masuk atau gimana gitu kan. Iya, jadi kalau memang minat untuk bergabung kan gini nih, kalau saya contohnya kayak Mimaki, mereka akan ikut juga, padahal di situ juga ada vendor-vendor yang megang Mimaki. Distributornya Mimaki. Distributor juga gitu, udah bareng-bareng, toh juga sama-sama edukasi kok, sama-sama informasi, jadi full hajar semua gitu sih. Oke, jadi gitu Pak katanya. Oke. Nah, ini a little bit technical ya. Yes Pak, yes. Sebenarnya kan saya sering juga melakukan virtual demo ya kan, karena kita ada facility juga untuk virtual demo. Bisa kita kamera juga udah siap untuk melihat live production setiap mesin lah istilahnya. Tapi memang kita fasilitasnya di Singapura. Apakah ini bisa kehubung juga gitu? Ya, nantinya kita akan bisa hubungkan Om, karena developnya akan semakin lama semakin kita buat lebih mekar lah. Nah, jadi untuk ini kita buat lebih semudah-mudahnya, se-friendly-nya. Karena kita lagi nyiapin orang-orangnya nih, biar mereka lebih friendly ya, lebih kalau soal dibuat canggih-canggih langsung, kaget-kaget, malah nggak ada yang datang gitu loh. Oh, jadi maunya nanti develop terus Pak. Jadi yang pertama kali ini nanti seperti apa, nanti evaluate, dan pasti harus lebih baik lagi. Betul, gitu. Besok-besoknya lebih baik lagi. Sih. Hajar lagi Pak, boleh Pak? Kayaknya Pak Ade mesti japri saya nih. Siap. HP loh tuh. Siap luar biasa banget. Gimana tuh? Terima kasih sama kita nih. Gara-gara wujud dulu kayak gini loh. Jadi gini Om, prinsipal kita sebetulnya
akan gitu loh mengajak juga. Cuman karena kita trial bahasa kasarnya gak enak lah bro ya. Jadi yang tadinya belum siap tahu-tahu udah ngajak semua orang gitu loh. Banyak. Jadi sebenarnya teman-teman udah banyak yang kayak vendor juga, bro. Gua kapan ikut? Udah sebentar di 25 dulu lah bro. Jadi gue pilihin orang-orangnya. Gue takut banget kalau memang kita rame-rame, tahu-tahu ada sesuatu, kan kecewa juga. Technical di apa ya tadi? Kalau internet kan bandwidth aja kali ya. Ya, betul. Ini kalau server dan lain-lain. Soalnya begini, kalau pameran offline, begitu ada kesalahan di hari itu, di tempat itu kan gampang ketahuannya bro. Ini mesin kenapa nggak hidup? Kabelnya apanya gitu. Kalau online kita di mana mereka di mana, tahu-tahu hitam aja gambarnya, muter doang selesai. Kita mau ngapain juga kan gitu. Iya, betul. Kecewainnya. Betul. Ya, gitu. Gitu sih Om. Pak, jangan lupa nomor HP-nya kalau langsung di Japri, Pak. siap. Langsung hubungi vertikal di Gimex ya. Gitu sih Om. Kayaknya rekan saya udah pernah kontak Pak Ade deh. Weh, Facebook ya. Florence. Siap. Pernah nggak? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sih lebih jauh. Bapak di Surabaya ya? Iya Om, jadi kebetulan saya di Surabaya, tim developnya di Jakarta. Wah, sih. bener di Jakarta ya. Jadi kan mempersatukan. Jadi betul-betul memang main digital semua sih. Oh iya. Gitu lah, tektokannya. Gitu sih Om. Ada lagi kah? Oke lah, itu dulu deh. Nanti saya mau lihat mungkin ngobrol lebih dalam, nggak enak di forum di sini. Siap, Pak. Thank you Pak masukannya. Siap Om. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Ada lagi yang mau masuk? Gak apa-apa, kita libas saja dulu gitu ya. Mumpung ini kan opportunity ya. Menurut gue sih kayaknya apa ya? Sesuatu itu butuh dilakukan dengan cara gigih gitu ya, kayak lu gitu. Mungkin ada orang yang skeptis gitu ya. Ya, anjir skeptis gitu bahasanya dia. Oh, polisi skeptis itu. Apa ya? Ya, mungkin ada agak sedikit feel insecure gitu. Nah, apa sih gitu kan? Aku kan nggak bisa pegang. Lihat cuma dari video doang. Gimana aku bisa percaya? Ya, betul. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Iya, betul. Mungkin ada. Jadi ada koresponden ngomong gitu. Dari Pak Suhendra. Nah, oke. Oh. Wah, kayaknya empunya juga nih. Oh, boleh. Silakan Pak. Masuk Pak. Serem. Oh, ini biar langsung tanya aja ya. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Ayo Pak, kita mengudara Pak. Masternya nih. Lebih asik kalau mengudara. Jadi biar TikTok gitu ya. Aduh. TikTok lagi naik sekarang. Nah, Iya, betul. Halo Pak Suhendra. Halo Pak Suhendra. Halo. Nah, ya Pak. Halo Pak. Ya. Selamat Bang Ade. Aduh ya Om, siap Om. Duh, suhunya. Iya, kira-kira nanti itu kalau kita mau masuk, join, berbayar atau gratisan ya? Berbayar ya. Nah, ini nih, serem nih. Gue pada mau nanyain. Untuk trialnya, itu kita nggak berbayar dulu lah bro. Karena kita nggak mau ngecewain semua pihak. Kita sama-sama belajar. Juga kita berterima kasih karena teman-teman juga membantu. Nantinya kalau memang udah berjalan dengan lancar, sudah keren, sudah mantap, webnya udah canggih dan kan teman-teman udah bla bla blanya, kayaknya harus bayar deh. Maksudnya mungkin ini Pak lebih ke arah supporting apa ya? Ya dalam bentuk support aja gitu kali ya. Betul. Nantinya sih mungkin seperti itu dengan beberapa value yang ditawarin Pak. Tapi kalau untuk pertama kali lu nggak ngecas dulu ya. Kalau Om nggak enak. Free dulu. Ya, sebaiknya memang free dulu ya. Memang juga lagi cari customer atau cari pelanggan. Betul, Om. Jadi memang free dulu. Kemudian nanti ada pameran virtual yang beneran yang tingkat dunia. 13 sampai 15 September mendatang. Mungkin nanti ada beberapa bisa dipelajari itu, bisa diklik linknya itu yang real virtual gitu. Oh ya, benchmark gitu ya Pak ya. Kita benchmark dulu sama yang September ini ya, yang dunia ya. Betul, luar biasa banget. Iya Om Hendra. Iya. Lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suhendra. Terima kasih. Ada lagi? Nah, seru nih kayaknya.
Tapi lu kalau sementara gratisan dulu oke lah ya. Lu tetap kerjain. Itu gua salutnya Ade. Iya loh. Dia tapi nih gua ada singgung. Kalau gua kan agak pedes sedikit ya deh. Gua pedes sedikit deh. Lu bangun di agak sedikit ke vertikal gitu. Lu apa namanya? Jalan-jalan kayak gitu pakai beli alat-alat sendiri, pakai duit sendiri. Betul. Jadi karena gue bilang ini berdarah-darah nih. Woi. Jadi gua belum dapat mungkin investor juga dengan dompet yang cekak lah bro ya. Ada lah, jangan bilang cekak. Gitu ya, ada lah ya. Oke. Kalau nggak lu kagak bakal beli kamera bagus, cuy. Jadi gue kumpulin satu-satu. Gue berharap bisa lah jadi membantu gue jadi wujud mimpi gue gitu loh. Aduh. Jadi kan lu nggak mungkin kan, lu kan juga ini gue nih. Yang zaman dulu waktu mix 1 gue ganti-gantian, lu paling kenceng banget ngomongnya bro, kan gue enak. Terus gue kan lihat di vertikal gitu ya, dia lagi podcaster itu, mixnya 1 gantian, aduh bro, lu kayak gantian es krim gitu, es krim jilatan. Sekarang mixnya sudah 2, udah 2 ada gitu. holder. Ada holder, wah kameranya bagus ya. Oke, ada yang mau melibas lagi? Nggak apa-apa, kita kupas lalu kita hajar aja nih Ade Herwindo nih. Iya. Kayak belum ada deh. Kayak belum ada ya. Wah. Nah ya itu loh aku bingungnya. Ade ini baru aja masuk ke dunia digital printing, belum ada. Ya hitungannya masih beberapa tahun. Tapi sudah bikin media, sudah kayak apa ya, mendedikasikan hidupnya ke dunia printing. Itu yang aku salut sih. Nah, ada Pak Cahyono nih, kayaknya kamera jelas banget. Pak, mau nanya nggak Pak tentang Ade Herwindo ini Pak? Kalau mau kita unmute nih Pak nih. Saya butuh teman-teman yang bisa mengajar Ade Herwindo di sini. Mau tanya apapun, silakan. Ada Pak Cahyono Peter nih, boleh nggak? Misalnya Pak Ade, saya distributor mau coba minta unmute. room 5 gitu, boleh? Bentar ya, oke. Enggak mau deh. Ada yang mau nanya lagi virtual expo tuh, tadi juga responnya udah bagus-bagus banget gitu ya. Nah Dek, sambil menunggu yang raise hand lagi ya gitu. Terus apa ya, mimpi lu untuk vertical media terus virtual expo itu big picture-nya apa sih? Asik. Jadi mimpi besarnya adalah gambar gedenya gitu. Gambar gedenya ya. Kita lagi pengen bikin media yang digital, bro. Karena kan yang senior main dicetak semua. Gue pengen yang digital, full digital. Walaupun memang teman-teman yang lain juga yang para senior juga mau bergerak ke digital juga. Cuman mungkin mereka akan kembali ke cetak kalau keadaannya membaik. Kalau gue sendiri full digital. Oke. Yang nanti mungkin digital sama konvensional akan barengan lah ya. Oke. Tapi gitu lu akan balut semua itu dengan beda-beda style ya. Kalau di dunia digital kan semuanya kan gampang, apa yang konten yang bisa masuk ke handphone ya itu yang lu kerjain. Betul. Sebetulnya gini, yang paling besar banget nantinya, gue pengen si vertical di Gimex ini jadi kayak, gue boleh ngomong merek nih? Boleh. Kayak merdeka.com. Oke. Jadi memang bukan mengulas di printing doang, jadi hampir ke semua isu. Gitulah. Jadi memang mimpinya gitu. Makanya kalau gitu editornya jangan Ade Herwindo lagi, konten kreatornya Ade Herwindo lagi. Iya. Ini butuh pegawai kayaknya cuy. Iya. Oke, saya masuk sana ya. Ya, dari mulai atas ke bawah, kenapa nama saya semua kecuali narasumber itu. Ya masa lu mau wawancara diri lu sendiri? Orangnya nggak ada bro, orang nggak ada, cuma gue doang. Iya. Jadi kebetulan nggak ada PHK jadi perusahaan gue. Oh iya. Perusahaan gue anti PHK, karena gue sendiri. Itu sih. Saya memecat diri saya sendiri, waduh. Oke. Terus kalau mengenai big picture dari virtual expo sendiri itu apa gitu? Virtual sendiri bakalan semua segmen juga masuk. Karena gue pernah berpikir bahwasannya nantinya ada pameran university misalnya. Jadi mereka kan satu hall
itu semua kampus untuk pamerin lah. Jadi kayak produk pendidikan mereka gitu-gitu. Next project itu. Jadi lebih besar lagi ke situ juga UMKM mau gua angkat juga. Wah, keren. UMKM is the backbone of Indonesian economy gitu ya. Betul. Jadi kayak home cake ya. Jadi para pengusaha yang home industry lah gitu ya. Kue rumahan. Itu kan lagi kenceng banget, Bro. Iya, benar. Ya kan? Jadi per rumah lah nanti diangkatin satu-satu, semua lah diangkatin gitu-gitu sih. Jadi memang nantinya si virtualexpo.com ini itu untuk semua segmen. Oke. Yang awalnya memang printing dulu. Karena lo basicnya itu gitu ya. Terus betul. Memang wise banget sih kalau kita ngomongin UMKM gitu ya. Hari ini kan gimana caranya? Jadi kalau yang gua perhatiin kayak beberapa radio terus beberapa media tuh semuanya sekarang ada rubrik bisnis sendiri loh. Tahu nggak lo? Jadi ada rubrik bisnisku apa gitu. Jadi kan kayak di bisnisku nanti ada satu orang ngomong gitu ya. Sekarang lagi dinaikin lo harus punya bisnis sendiri. Iya benar sih. Tapi ini menariknya, ketika Pak Ade mempunyai visi yang gede, tujuan nanti yang bagus, tapi nanti ketika pandemi ini sudah selesai atau semua orang sudah normal kembali, orang sudah nggak takut, virusnya udah hilang, vaksin sudah ditemuin, apakah nanti orang masih tetap ke virtual? Nggak takut? Kalau ada offline, kenapa nggak offline? Gitu ya. Jadi memang gini, kita udah pikirin itu nantinya dengan yang sekarang ini udah mulai berbeda nih orang-orang habitnya. Pasti berjalan berbarengan antara konvensional dan digital. Aku pasti yakin itu. Setuju. Juga nanti misalnya kayak ada pameran besar yang Surabaya punya. Mungkin sebelum mereka pameran betulannya, kita sebagai pembukanya. Gitulah. Gitu. Jadi kan karena aku pikir siapa tahu lo bisa kolaborasi sama Ono, Bro. Duitnya banyak kan kali. Gitu. Bakalan maunya gitu sih. Tuh kan dia modus sih gitu. Betul. Maunya semua digandeng sih, Bro. Nah, itu. Jadi muter dah tuh. Nah, itu. Ya. Yang penting lo idenya aja kan. Betul. Gitu. Duitnya nyusul lah. Halo Pak Menteri, mohon ini Pak Ade diangkat. Ya. Nanti ini masuk YouTube Pak Menteri. Jadi memang iya betul bahwasannya banyak orang yang belum siap gitu loh. Karena mereka cenderung lebih megang barang dulu, mesin dulu baru percaya dengan buy phone atau PC dan teman-teman kurang greget lah bahasanya. Cuman ya mau nggak mau sekarang. Mau nggak mau. Ini solusinya. Iya gitu. benar. Oh nantinya juga gampang kok. Memang iya. Kan tektokan doang kan. Iya benar. Gitu sih. Oke. Jadi lebih lebih gampang lah jadinya, Bro ya. Nggak habis banyak lah bahasanya. Ya kita tinggal menunggu lah ya sambil benar-benar hari ini pokoknya Agustus ya Pak. Agustus. Iya, pertengahan Agustus mudah-mudahan minta doa teman-teman juga. Amin. Berarti di minggu ini udah ada pengumuman harusnya berarti ya. Lu kan harus kasih teaser gitu kan. Betul. Kasih technical meeting, jelas. Betul. Jadi kita berdarah-darah, teman vendor berdarah-darah juga. Kita tunggu juga Virtual Expo-nya nanti wujud unggul bakalan ada di sana. Betul. Oh pasti dong. Ngeri lah pokoknya. Support lah sama Virtual Expo dan Ade Rindo. Amin. Luar biasa. Oke, ada yang pengen lebih tahu lagi mungkin kita buka 1-2 pertanyaan ya. Kayaknya podcast ini bisa lama gini luar biasa loh. Biasanya podcast ya setengah jam lah ya. Iya. Kalau di YouTube-nya ya. Kalau aslinya podcast kita nggak ada minimal 2 jam cuy. Oh pernah bincang bareng juragan kita 2 jam setengah. 2 jam setengah tuh. Pernah cuy, kita 2 jam setengah. Ini nggak berhenti. Iya. Nah orang saking excitingnya pada saat itu pas lagi pandemi banget terus kita boost gitu. Kalau pandemi ini biar nggak bingung ngapain sih? Nah, kita datangin pakar-pakar yang. Oh awal-awal dulu ya? Oh iya. Betul. Kita datangin pakar-pakar yang benar-benar mumpuni di bidangnya gitu. Iya. Nah, jadi. Ya. Gua boleh ngomong kalau buat wujud unggul. Nah ini nih dia ngasih testimoni. Serem. Antusias banget ya, luar biasa. Mereka itu bisa dibilang king of webinar, Bro. Lu ini, Bro. Jadi muka gua mulu yang keluar, Bro. Jadi gua yakin
Tapi bukan untuk klarifikasi doang kayak podcastnya Om Deddy ya. Enggak. Gue pikir teman-teman yang lain juga ada bocoran dikit-dikit lah, gue bilang ke lu ya. Jadi, bro, kok bisa keren banget, men. Mereka buat ide begitu tiap bulan, tiap minggu, tiap apa, nyajiin yang betul-betul luar biasa banget. Kira-kira jamunya apa, bro, gitu ya. Waduh, gue bilang nggak bisa jawab, bro, kan gitu kan. Itu memang merekanya. Jadi gue mau ngasih jawaban apa gitu. Nah, gue kisi-kisinya apa deh kira-kira kok bisa buat begitu. Nah, sekarang gue gantian nih. Sekarang gue yang podcast mereka, bro. Lu kok bisa buat kisi-kisi begitu gimana? Kok bisa buat dalam sebulan begitu? Idenya apa? Ya lu naikin apa? Gantian sekarang nih. Gue tadi dihabisin. Oh ya, gantian ya. Si Aldi aja yang jawab. Oke, bro. Jadi gue mau nanya sekarang nih, lo berdua, gantian. Dalam bulan ini, minggu ini, lu kok bisa gue buat segmen ini, yang lagi menarik apa ini, kira-kira? Jawaban yang paling pasti adalah karena saya nggak mau gaji saya dipotong sih. Gitu ya? Betul. Nah, gue nyampein dari teman-teman nih, dari teman-teman semua, Dek, lo tanya dong kisi-kisi dikit tentang informasi edukasinya si digital, bukan gimana. Gini sih, kalau dari kita sih kurang lebih idenya adalah sama dengan Virtual Expo. Yaitu kita bukan memanfaatkan ya, kita pengen orang-orang tuh tetap kreatif, orang-orang tuh tetap terinspirasi. Enggak misalnya waktu awal-awal pandemi bulan-bulan Maret itu kan orang-orang lagi sepi-sepinya, lagi ambruk-ambruknya. Ya kita saling berbagi ide, saling bertukar pikiran, kayak gitu sih. Awal idenya dari situ. Kan sama kayak Virtual Expo kan. Kalau dari gue sih pokoknya gini, kalau semua orang lagi terhimpit ya, tiba-tiba jadi pinter loh. Betul, kalau kebajet pinter dulu ya. Jadi gini, kalau orang buat skripsi, bro. Iya. Setengah tahun santai, bro. 2 bulan santai, bro. Pak Doni Albar tadi bawa apa? Bawa paha sapi, gila. Gitu. Ya gitu sih. Pokoknya biasanya kalau kita dalam keadaan tertentu, ini gue ngomong agak bahasa agak bagus kali. Jadi begitu pada saat terhimpit dalam suatu keadaan di mana kita harus berpikir keras dan bagaimana caranya kita berimajinasi gitu, dan kita menghubungkan antara kita punya bisnis proses lah, kita punya tindak tanduk perusahaan kita kemana ke depan, itu ide tuh muncul cepet banget gitu sebenarnya. Betul. Nah tapi sayangnya adalah kalau tidak segera dieksekusi, itu akan hilang momennya. Oh gitu. Jadi poinnya gitu sih. Kalau lu nggak pernah mengeksekusi suatu momen, dan momen itu akan selalu datang di setiap manusia ya. Kalau kita di Wujud Unggul berarti gue ngomongnya tim gitu. Antara gue, babe gue gitu ya, ada Aldi, ada siapapun gitu ya. Masuk, and ada suatu momen kita segera eksekusi. Kalau tunggu besok deh. Ya, keburu diisi sama orang lain. Betul. Jadi ini juga berlaku mungkin buat teman-teman sekalian ya. Semua di semua bidang usaha gitu. We have to dynamic gitu. We have to grow with a dynamic behavior gitu. Jadi kita harus tumbuh dengan behavior yang sangat dinamis gitu. Dunia sekarang ini kan gitu. Podcast kayak gini aja orang mau dengerin kan gitu. Bukan lagi gambar-gambar yang editannya wah gile gitu, nggak usah lah. Yang hajar-hajaran kayak gini malah orang suka. Jadi gitu bocorannya, bro. Teman-teman, ternyata mereka begitu ada ide, itu langsung dieksekusi habis. Jadi karena sementara ini teman-teman yang curhat ke gua, itu ngomong, bro, gue lagi nulis ini, kira-kira ntar dibuat apa ya? Atau gini, gue tulis dulu selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lupa. Nah iya, benar. Gitu kan. Dan jangan khawatir sama yang namanya jadi gue yang di podcast ini. Balik. Kamu kurang aja sekali. Ini tamunya siapa sih sebetulnya? Siapa sih jadi gue yang di podcast ini? Jadi ya sebaiknya adalah kalau masalah skill, masalah apapun itu, kita coba dulu. Dan kalau sekali gagal itu jangan langsung, ya Wujud Unggul tidak langsung seperti ini di podcast. Pertama kali gue ngadepin kamera gini, gue ngomong sama siapa sih gitu, ngomong sama tembok gitu. Tapi kelamaan kan, betul. Ya, betul sih. Biasa aja, gitu. Ya, jadi ada teman-teman juga ngomong, gue lebih baik ngomong sama 1000 orang langsung
daripada sama ke kamera. Groginya habis gitu-gitu sih. Juga nggak paham juga sih. Ya, kita dari awal-awalnya juga gitu. Sama semua lah ya. Sama, si Aldi keringet dingin awal-awal gitu. Takut ditonjokin orang di sini. Oke, udah gue ini podcast ini. Jadi kesimpulannya adalah tungguin Virtual Expo dari pengumumannya nanti dari Vertical Digimax ya. Betul. Jadi teman-teman sekalian dari tim Vertical Digimax dan Virtual Expo ini akan segera merilis rule-nya, kemudian technical meeting and technical problem nanti dibahas di situ dulu sebelum nanti pelaksanaannya. Nah, jadi gue wrap up sedikit ya. Jadi nanti pada saat mau acaranya berlangsung itu mudah-mudahan sudah pada siap. Tapi untuk trial yang pertama kali ini, jadi kita sama-sama mengevaluasi ya. Betul. Kekurangannya di mana? Betul. Dan ini bakal yakin akan berkembang terus kayaknya. Betul. Amin. Jadi gitu sih. Jadi memang sama teman-teman butuh dukungannya juga. Karena ini pertama nih. Jadi memang betul-betul rasanya luar biasa banget gitu loh. Belum pernah buat begini. Ayo rame-rame. Dengan visitor juga, vendor juga, exhibitor lah namanya ya. Ya, exhibitor. Juga sama prinsipal kita rame-rame memang untuk naikin semua. Gitu loh. Oke, ya mudah-mudahan Virtual Expo ini di 2020 ini menjadi sebuah gebrakan ya. Amin. Yang untuk bidang pertama yaitu printing ya. Jadi kita bisa ya artinya membuahkan sebuah antusias yang luar biasa ya. Betul. Jadi sebenarnya si Virtual Expo ini juga untuk naikin si vertikal juga sih. Oke. Jadi kita sama-sama. Jadi karena gini, gue mau cerita nih. Jadi biasanya ada yang itu belum ya? Belum. Jadi mau mencela itu belum. Jadi si pameran, pemilik pameran, mereka tuh butuh media, bro. Iya. Ya kan? Benar. Ya. Nah, sedangkan media sendiri, mereka juga butuh orang pameran. Nah, kalau kita punya media, kita punya pameran. Oke. Jadi dua-duanya punya. Oh, itu value yang ditawarin lah ya. Saling melengkapi gitu ya. Betul. Kalau mereka saling ini nih menghubungkan ya, karena media juga butuh pameran juga butuh media. Jadi kalau kita kan punya media, punya pameran gitu. Jadi dua hal itu nggak bisa dipisahin gitu ya. Jadi begitu medianya naik, pamerannya naik. Jadi saling mendukung gitu ya. Betul. Oke. Terus plan paling besar dalam masa terdekat ini selain Virtual Expo, baik itu ngomongin manajemen, itu kan berarti kan pikirannya udah banyak gitu. Bukan cuma Virtual Expo, tapi gimana caranya vertikal ini berkembang gitu kan. Plan terdekat mau nambah karyawan atau mau nambah SPG gitu kan. Ya, jadi pastilah kita nambah tim ya. Karena kalau dibiarin sendirian terus begini, itu menghambat semua, bro, gitu loh. Jadi kebetulan yang tim Jakarta yang udah nambah. Jadi timnya Bang Benz yang develop udah nambah 4. Karena di situ ada luar biasa. Udah begini-gini tuh. Karena aku sendiri yang bagian jalanannya, sekedar promosi, edukasi, informasi dan teman-teman, gua rasa gua masih mampu sendirian gitu loh. Teman-teman develop yang kesian gitu loh. Ya. Nanti ditunggu vlognya Aldi bersama Ade Herwindo. Ade Herwindo lagi gembol-gembol tas gitu kemana-mana ya. Oke. Wes, mungkin ada yang mau refer lagi, ada yang mau ngelibas. Sudah 1,5 jam ya, kita kurang lebih podcastnya. Jadi kita ini 1 hari nih, bukan? Enggak lah, bro. Bosen lihat muka lo sudah seharian. Sebenarnya sih tadi jadwalnya tuh kurang 4 jam lagi nih kita. Muka-muka lah ya, betul. Oh, si Aldi udah ngopi aja nih. Jadi buat teman-teman yang mau yang tinggal di Surabaya sekitarnya, sini juga enak tempatnya. Namanya Volks Cafe, Jalan MH Tamrin, nomor berapa gue lupa. Tapi recommended banget, di sini full of Arabica ya. Gitu. Jadi gue promosiin sedikit karena kita pakai tempat ini ya. Gitu. Kapan-kapan kalau mau kerja bareng atau diskusi bareng gitu, atau deal mesin di sini boleh. Nah, sekarang gue mau tanya ini. Kenapa gue dipilihin podcast beda? Melu berdua. Ini gue mau tanya nih. Orang-orang nanya juga soalnya. Ya karena kita tertarik sama Virtual Expo-nya. Kita ya pengen ngasih tahu ke orang-orang, ternyata Virtual Expo ini keren. Itu
wadah yang sekarang lagi jadi solusi, jadi jawaban, seperti itu sih. Kalau gue sih bukan cuma keren doang ya sebenarnya, tapi kan lu caranya menangkap ide dan momen, kemudian lu eksekusi. Seperti gue bilang tadi, ketika lu ada ide, ada momen, catch the moment, itu yang paling penting buat gue. Jadi wujud unggul ini sebenarnya ya kita berjuang bareng ya, sama-sama. Jadi tidak ada sesuatu hal yang besar langsung jadi, nggak ada bro. Jadi baik itu wujud unggul di dunia digital segala macam, kita sama-sama lagi kebangun. Nah, kita meluncur bareng cuy, gitu intinya ya. Betul. Oke, siap. Salam buat Pak Herlambang Kosasi. Siap. Oke. Udah ya? Ya, sudah 1,5 jam kita melenggang di cloud gitu ya. Oh, sekarang kan kita mengudaranya di kayak gini. Ini kan kayak stasiun radio wujud unggul. Oke, kalau gitu Bung Ade, terima kasih banyak. Lu kapan-kapan mau ntar gantian kita di podcastin cuy. Ini rubriknya dia tapi ya. Jadi tunggu aja ya virtual expo-nya ya. Betul. Tunggu juga. Dan jangan lupa mampir di roomnya Wujud Unggul nanti kalau ada di virtual expo. Oh pasti dong. Kita masih selalu hadir di situ. Mampir di roomnya Wujud Unggul, dijamin ada sesuatu hal yang paling beda dengan vendor yang lain. Nah, sekarang gue bocorin sekarang nih. Nantinya teman-teman vendor juga ada gift juga bro. Oh ya pasti. Iya kan. Jadi jangan khawatir lah. Kita masuk ke web itu pasti bergairah lah bro. Ya, gift-nya diskon mesin. Iya, beli satu ganti satu gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman supplier prinsipal yang sudah hadir di acara ini. Teman-teman Digital Printing juga yang sudah hadir di acara ini. Next kunjungi www.virtualexpo.com ya. Gitu ya. Kamu udah tadi. Expo. Virtualexpo. Websitenya. .com ya, virtualexpo.com, dan jangan lupa stay tune terus di majalahnya Vertical Digimax. Tapi juga jangan lupa stay tune juga di sosial medianya Wujud Unggul ya, gitu. Asik. Oh, ada yang mau ngomong nih? Iya nih. Oh, sorry ada bintang tamu satu ya. Sebentar, kelewatan nih. Kelewatan ya. Halo Pak Herlambang. Halo Pak Her. Aduh, ngeri. Halo Pak Her. Kasih waktu lah 5 menit lah ini. Iya, buat ngomong nih. Mau mencela nih. Pak Herlambang. Halo ya. Halo bos. Yeay, apa kabar? Halo, baik. Halo. Di desa apa di Surabaya nih? Ini lagi luar kota. Siap. Iya. Enggak. Tadi aku baru nyimak ya. Nggak tahu tadi udah di ini atau belum. Rencana kedepannya Pak Ade itu nanti seperti apa ya? Untuk Vertical Digimax ini, itu aja sih. Okay. Ya, ke depan tadi udah ngomong Om, kita bakalan mau segede merdeka.com. Gitu. Jadi mengulas semuanya, ngelip semuanya, bukan hanya printing, apapun diulas, isu-isu yang lagi naik. Printing ke packaging. Ya, setelah packaging ke printing lagi, habis itu ke garment tekstil gitu. Betul. Terus itu gedenya, bulan gedenya di merdeka.com. Kalau untuk yang lingkup kecilnya kita main di dunia grafik kan lah bro ya. Apapun itu ya gitu. Gitu sih Om. Jadi satu lagi dari Vertical di Digimax ini nantinya itu akan hanya sekedar hobi atau nanti akan jadi bisnis yang besar dalam tanda kutip ya, kan sekarang hobi doang nih. Betul. Nah. Bisnis, kalau bisnis kan judulnya bisnis. Jadi hobi is hobi, bisnis is bisnis. Nah, sekarang tuh kedepannya mau seperti apa? Nah, itu cewek. Gue tadi udah ngomong ya, ada duitnya apa kagak gitu kan. Yang modal. Iya. Untuk sementara kan di floor kan di sini nggak apa-apa sih. Hobi. Oh, terus sementara hobi katanya Pak. Kalau sudah mengalir pundi-pundinya, insya Allah itu jadi bisnis lah bro. Oh iya. Jadi kita mutusin yang susah untuk diputusin gitu. Sementara hobi, nantinya bisnis gitu Om. Pertanyaan jadi komentar gue yang terakhir sih sebenarnya so far gue ngelihatnya si Bro Ade ini good untuk strugglingnya, untuk effortnya apa segala macam ya, kita sering ngobrol ya. Jadi
nextnya ya kita berharap lu sukses bro. Jadi jangan lupa di tujuan utamanya stay fokus lah. Keep struggling seperti sekarang ini ya. Siap. Oke, gitu aja Bro Ade, Om Zaki, Om Aldi. Terima kasih sudah dikasih mic di sini. Oke. Sukses buat Vertikal di Gimex, sukses buat Wujud Unggul. Amin. Terima kasih. Hati-hati juga di jalan Pak Herlambang. Yuk, thank you, yuk. Nah, itu dia. Oke. Kalau gitu dengan satu ketinggalan kayaknya dia pas. Untung belum gua close ya. Iya. Ya wis kalau gitu dia. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih. Balik lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu di sini. Semoga sukses selalu dari dunia pekerjaan kita, sukses selalu kita di keluarga, selalu sehat selalu. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Ya, kita abis ini pakai masker ya. Iya, setelah ini selesai pakai masker lagi. Terus jangan lupa juga stay tune terus di Vertikal di Gimex online magazine yang ada di Facebook. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang virtual expert bisa ditanyakan langsung ke Vertikal di Gimex. Siap. Atau ke Facebooknya Pak Ade Harwindo. Betul. Terus habis itu juga jangan lupa stay tune di sosial medianya, channelnya Wujud Unggul, dan acara ini juga nanti akan dihadirkan di secara offline di YouTube ya. Iya, benar. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya teman-teman sekalian dari situ. Kalau ketinggalan, biar langsung play di YouTube kita. Oke, gitu. Dan jangan lupa foto dulu. Oke. Teman-teman bisa nyalakan videonya. Kita foto dulu sebentar. Bentar. Belum. Nyalakan videonya dulu, teman-teman. Oke, boleh pakai jempol 2. Jempol 2 gini boleh, 1 boleh, asal jangan jari tengah. Ya. Oke. Semuanya boleh dinyalain videonya. Ada Pak Gusman, ada Pak Robert dari CWS, ada Pak Stephen Santoso. Wih, oke. Boleh, siap. Sudah, Mas? Sudah? Bentar ya, oke, boleh minta jempolnya? Ke sini aja deh. Oke. Tunggu 5 menit ya, 5 menit ke lama dong. Lamaan lu. 5 detik. 10 detik lagi ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Asik. Oke, terima kasih banyak. Salam lagi Pak Ade. Oke, thank you banget ya udah hadir di rubriknya Wujud Unggul. So jangan bosan-bosan, lu juga boleh main ke kantor kita ya. Mau diskusi apapun, kita open lah ya. Siap. That's the moment ya. Oke, kalau gitu. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman dari yang sudah hadir di sini. Yang sudah hadir di sini. Betul. Ya, gitu. Ya, saya juga ngomong matur nuwun sangat buat Wujud Unggul, udah luar biasa banget lah bro ya. Aku pikir kalau udahlah gitu deh, nggak ngomong dah. Jangan lama-lama ya. Iya kan? Ya wis kalau gitu. See you next time. Thank you very much for attending. Bye. Okay.